Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih. Sedulur, kali ini saya ingin membahas tentang pertanyaan yang selalu ada di dalam diri saya. Dan saya mohonkan barangkali di antara sedulur semua ada yang ahli sejarah bisa menjelaskan di dalam kolom komentar. Pertanyaan saya sederhana. Apakah Panembahan Senopati merupakan keturunan Prabu Brawijaya atau Bri Kertabumi Majapahit? Di sini saya tidak bermaksud untuk menjelekkan leluhur kita. Saya sangat menghormati beliau, sangat bangga terhadap Panembahan Senopati. Karena apapun itu, kita yang berada di wilayah Mataram ini merupakan anak cucu beliau. Namun, kita juga harus menjelaskan sejarah agar kedepannya tidak ada lagi kesalahan penulisan sejarah. Jadi saya mohon bantuannya terhadap semua para guru sejarah dan ahli sejarah yang menonton video ini. Monggo kita simak videonya. Baik sedulur, kita ungkapkan dulu silsilah dari Panembahan Senopati. Karena saya tidak akan mempermasalahkan penerus dari Panembahan Senopati seperti yang ada di silsilah ini. Silsilah ini sudah jelas dan menjelaskan siapa saja keturunan dari Panembahan Senopati. Namun sedulur, yang saya ingin bahas adalah Panembahan Senopati ke leluhurnya. Silsilah ini sah diakui oleh keluarga Ki Ageng Tarup dan keluarga dari kerajaan Mataram. Yang pertama adalah Ki Bondan Kejawan. Ki Bondan Kejawan ini merupakan putra dari Bri Kertabumi atau Prabu Brawijaya dengan Putri Wandan yang merupakan dayang dari Putri Campa. Dari hasil hubungan itu lahirlah Bondan Kejawan atau yang sering disebut Lembu Peteng. Lembu Peteng ini dititipkan kepada Kiai Mas Sahar dan ketika mulai dewasa dititipkan kepada Ki Ageng Tarup. Dari pernikahan Ki Bondan Kejawan dengan Nawangsi melahirkan Ki Getas Pendowo. Ki Getas Pendowo melahirkan Ki Ageng Selo yang hidupnya di Tawang Haji
Bejo Purwodadi Grobogan yang terkenal dengan kesaktiannya menangkap petir. Ki Ageng Selo melahirkan Ki Ageng Henis yang hidup di masa Sultan Hadiwijaya, tepatnya menjadi Ki Ageng Lawean. Salah satu cerita bahwa Ki Ageng Henis ini juga merupakan guru spiritual dari Sultan Hadiwijaya. Dari Ki Ageng Henis melahirkan Ki Ageng Pemanahan, atau yang lebih dikenal nantinya menjadi Ki Gede Mataram. Dari Ki Gede Mataram melahirkan Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya, nama mudanya, dan dahulunya mengikuti kakeknya di Lawean Solo sehingga mendapatkan gelar Raden Mas Ngabai Loreng Pasar. Sebetulnya kalau dilihat dari silsilah ini tidak ada kejanggalan. Tetapi coba kita bandingkan silsilah ini dengan silsilah dari Raden Patah. Raden Patah lahir pada tahun 1455. Putra dari Prabu Brawijaya dengan Putri Subati yang dikirim ke Palembang, sehingga Raden Patah lahir di Palembang. Raden Patah meninggal di tahun 1518. Keturunan dari Raden Patah salah satunya adalah Raden Mas Kikin, Sultan Trenggono yang menjadi pengganti dari Sultan Yunus atau Dipati Yunus. Nah, dari Sultan Trenggono ini melahirkan Sunan Prawoto, Ratu Kalinyamat, Ratu Mas Cempoko. Pengganti dari Sultan Trenggono ini adalah Sunan Prawoto yang kemudian meninggal karena dibunuh oleh utusan dari Arya Penangsang. Setelah ini Demak bubar karena kerajaan dipindahkan ke Pajang oleh Sultan Hadiwijaya. Pajang diteruskan oleh Arya Pangiri. Artinya Sunan Prawoto mempunyai putra Arya Pangiri. Baik, kita mulai perbandingan. Kita runut dari bawah ke atas. Panembahan Senopati itu satu angkatan dengan Arya Pangiri. Ayah dari Panembahan Senopati berarti Ki Ageng Pemanahan satu angkatan dengan Sunan Prawoto. Ayah dari Ki Ageng Pemanahan atau Ki Ageng Henis itu artinya satu angkatan dengan Sultan Trenggono. Lalu ayah dari Ki Ageng Henis atau Ki Ageng Selo itu satu angkatan dengan Raden Patah. Lalu siapakah Ki Getas Pendowo atau Ki Bondan Kejawan? Bukankah Raden Patah merupakan keturunan dari Bre
Kertabumi atau Brawijaya yang harusnya satu angkatan dengan Ki Bondan Kejawan. Dan menurut cerita, Ki Ageng Selo itu hidupnya di era masa Sultan Trenggono, karena pada saat penerimaan prajurit, Ki Ageng Selo diadu dengan kerbau, dan ketika membunuh kerbau itu cipratannya darah itu mengenai mukanya, maka Ki Ageng Selo memalingkan wajahnya. Karena memalingkan wajahnya dianggap takut dengan darah, maka Ki Ageng Selo tidak diterima sebagai prajurit Demak. Dari situlah Ki Ageng Selo mempunyai dendam terhadap Demak. Nah, apakah nyambung ketika Ki Ageng Selo satu angkatan dengan Sultan Trenggono, yang artinya Ki Ageng Henis harusnya satu angkatan dengan Sunan Prawoto, dan Ki Pemanahan harusnya satu angkatan dengan Arya Pangiri. Lalu Panembahan Senopati harusnya menjadi cucu dari Sunan Prawoto, karena Panembahan Senopati cucu dari Ki Ageng Henis atau seangkatan dengan putranya Arya Pangiri. Lalu coba kita bandingkan silsilah jika dari atas. Raden Patah seangkatan dengan Ki Bondan Kejawan. Lalu berarti Sultan Trenggono satu angkatan dengan Ki Getas Pendowo. Sunan Prawoto satu angkatan dengan Ki Ageng Selo. Arya Pangiri satu angkatan dengan Ki Ageng Henis. Berarti Panembahan Senopati adalah cucu dari Arya Pangiri, karena masih ada Ki Ageng Pemanahan yang satu angkatan dengan putra dari Arya Pangiri. Baik, itu perbandingan yang pertama. Lalu perbandingan dengan silsilah dari Sultan Hadiwijaya. Dari atas, Sultan Hadiwijaya ini keturunan dari Adipati Pengging Sepuh atau Adipati Andayaningrat yang menikah dengan Roro Pembayun, yang artinya satu angkatan dengan Raden Patah, satu angkatan dengan Bondan Kejawan, yang merupakan menantu dari Prabu Brawijaya. Nah, putra dari Adipati Andayaningrat ini ada tiga, yaitu Kebu Kanigoro, Kebu Amiluhur, dan Kebu Kenongo. Ini satu angkatan dengan Sultan Trenggono. Dan ini klop ketika Kebu Kenongo menurunkan Sultan Hadiwijaya atau Mas Karebet yang menjadi menantu dari Sultan Trenggono karena menikahi putri Mas Cempaka. Silsilah dari Raden Patah dan silsilah dari Sultan Hadiwijaya ini klop. Lalu ketika kita sambungkan dengan silsilah dari Panembahan Senopati, Panembahan Senopati itu merupakan anak angkat dari Sultan Hadiwijaya. Berarti Ki Gede Pemanahan itu satu angkatan dengan Sultan Hadiwijaya. Lalu Ki Ageng Henis satu angkatan dengan Ki Kebu Kenongo. Ki Ageng Selo satu angkatan dengan Adipati Andayaningrat.
karena memang Ki Ageng Selo itu sahabatnya Adipati Handayani. Lalu siapakah Ki Getas Pendowo dan Ki Bondan Kejawan yang menjadi acuan dari silsilah Panembahan Senopati? Coba kita balik, kita runut dari atas. Ketika Adipati Handayani segaris dengan Ki Bondan Kejawan, segaris dengan Raden Patah, harusnya Ki Getas Pendowo segaris dengan Kebu Kenongo, Sultan Trenggono. Ki Ageng Selo segaris dengan Sultan Hadiwijaya atau Sunan Prawoto. Ki Ageng Henis segaris dengan Arya Pangiri atau Pangeran Benowo. Ki Ageng Pemanahan segaris dengan putra dari Pangeran Benowo dan Arya Pangiri. Artinya Panembahan Senopati itu cucu, kalau kita lihat dari garis keturunan dengan Pangeran Benowo. Tapi mengapa ada cerita bahwa Panembahan Senopati itu merupakan anak angkat dari Sultan Hadiwijaya sehingga disebut kakak oleh Pangeran Benowo? Lalu perbandingan yang lebih kacau lagi adalah melalui babat Tanah Jawi yang dibandingkan dengan silsilah Ki Ageng Mangir. Di dalam silsilah ini bisa kita lihat bahwa Panembahan Senopati setara dengan Nyi Mas Utari, padahal Nyi Mas Utari itu satu garis dengan Sultan Agung. Dan seharusnya Panembahan Senopati itu segaris dengan Ki Ageng Mangir Wonoboyo II atau Ki Ageng Mangir III. Karena Ki Ageng Mangir Wonoboyo III atau Ki Ageng Mangir IV itu menikah dengan Roro Pembayun. Artinya seumuran dengan putranya dari Panembahan Senopati. Lalu Ki Ageng Mangir II atau yang sering disebut Joko Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir I, putra dari Raden Megatsari, itu setara dengan Ki Ageng Pemanahan. Lalu Raden Megatsari dan Lembu Amisani yang merupakan keturunan langsung dari Prabu Brawijaya itu adalah setara atau segaris dengan Ki Ageng Henis. Lalu siapakah Ki Ageng Selo? Siapakah Ki Getas Pendowo? Jika kita lihat terbalik, ketika Ki Bondan Kejawan merupakan putra dari Prabu Brawijaya, artinya segaris dengan Lembu Amisani, segaris dengan Raden Megatsari. Ketika diteruskan oleh Ki Ageng Mangir II atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo I, berarti setara dengan Ki Getas Pendowo. Ketika diteruskan oleh Ki Ageng Mangir III atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo II, berarti setara dengan Ki Ageng Selo, Ki Ageng Mangir IV atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo III itu setara dengan Ki Ageng Henis. Lalu Bagus Wonoboyo atau Raden Maduseno itu setara dengan Ki Ageng Pemanahan.
yang artinya Panembahan Senopati itu adalah cucu dari Ki Ageng Mangir IV atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo III. Coba kita bandingkan silsilah dari Ki Ageng Mangir dengan Sultan Hadiwijaya dan Raden Patah. Ada di atas adalah Raden Patah, Prabu Handayoningrat, Lembu Amisani, dan Raden Megasari. Ketika turun ada Sultan Trenggono, ada Ki Kebo Kenongo, ada Joko Wonoboyo, atau Ki Ageng Mangir II, atau juga Ki Ageng Mangir Wonoboyo I. Kemudian turun lagi Sunan Prawoto setara dengan Sultan Hadiwijaya, setara dengan Ki Ageng Mangir III, atau juga Ki Ageng Mangir Wonoboyo II. Lalu Arya Pangiring setara dengan Pangeran Binowo dan setara dengan Ki Ageng Mangir IV atau Ki Ageng Mangir Wonoboyo III. Ini klop. Lalu siapakah sebenarnya Panembahan Senopati? Letak kesalahannya di mana? Dari silsilah Panembahan Senopati. Itulah yang menjadi pertanyaan saya. Saya sangat mengagumi kesaktian, keberanian, dan kepintaran dari leluhur saya Panembahan Senopati. Namun, untuk kebenaran sejarah semuanya harus dibuka. Jadi, dalam video ini saya mohon petunjuk kepada para ahli sejarah. Manakah silsilah yang benar? Kalau penjenengan mengerti, tolong dituliskan di kolom komentar. Dan semoga menjadi pertimbangan bagi kita semua untuk memahami kebenaran dari sejarah leluhur Nusantara yang selama ini sudah banyak pembelokan sejarah, pemalsuan sejarah, bahkan butuh legitimasi untuk menjadi pemimpin yang dihormati oleh masyarakat. Jadi demikian sedulur, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu, Rahayu, Rahayu. Matur nuwun.